temuan yang saya yakin menarik untuk kita simak, karena pergerakan di Jakarta adalah pilkada yang paling dinamis. Kan jangan lupa pada pilkada 2017 ketika Indonesia mengawal, Anies Baswedan dalam tren survei itu selalu di nomor 3, tetapi 2 bulan bahkan sebulan menjelang itu merangsek naik menjadi nomor 2, kemudian sempat nomor 2, kemudian justru di putaran kedua menjadi nomor 1 setelah menjadi runner up di putaran pertama. Jadi karena itu dinamika politik di Jakarta jauh lebih dinamis, lebih fluktuatif dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Temuannya sebagai berikut. Inilah elektabilitas tunggal sebelum berpasangan. Ridwan Kamil 48,9%. Angka yang belum sampai angka psikologis 50% plus 1. Jangan lupa, di Jakarta beda dengan daerah yang lain. Daerah khusus Jakarta, Jakarta itu mensyaratkan sesuai undang-undang harus menang minimal 50% plus 1. Artinya kalau belum memperoleh perolehan suara 50% plus 1 belum bisa menjadi pemenang hingga harus masuk putaran kedua, seperti aturan regulasi di pemilu presiden, seperti pilpres. Nah, yang kedua yaitu Pramono Anung, tingkat elektabilitas atau keterpilihannya 22,1%, sementara Dharma Pongrekun 41,4,1%, dan sisanya 24,1% mengatakan tidak tahu, tidak jawab, atau belum menentukan pilihan alias undecided voters. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana elektabilitas Cawagup. Nah, ini yang menarik, terbalik posisinya. Kalau tadi Ridwan Kamil lebih unggul dari Pramono Anung, untuk Cawagup, Rano Karno lebih unggul selisih 10% dibandingkan Suswono yang wakilnya Ridwan Kamil, yaitu hanya 27,6%, Kun Wardana 4,8%, sisanya naik di angka 30%, belum menentukan pilihan. Nah, ini yang menarik, kita lihat berbalik, beda dengan hampir semua pilkada yang kami sudah survei, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, kami juga sudah survei bagi sebagian besar di Sumatera, Sulawesi sebagian, dan juga Kalimantan. Hampir tidak ditemukan ada Cawagupnya, elektabilitasnya lebih tinggi daripada Cagupnya. Yang kita menemukan di Jakarta karena faktor popularitas, dan ternyata memang Rano Karno elektabilitasnya melampaui si Cagupnya Pramono Anung. Dan tentu faktor ini biasanya kontributif secara elektoral. Bagaimana kita melihat versi akumulasi ketika berpasangan, karena nanti pada tanggal 27 November pemilih datang ke bilik suara memilih pasangan, bukan memilih calon gubernur atau calon wakil gubernur saja, tapi pasangan. Nah, bagaimana angka yang sejatinya, yaitu jantung dari temuan survei kali ini sebagai berikut. Ridwan Kamil Suswono mendapatkan elektabilitas 47,5%, kemudian Pramono Anung Rano Karno 31,5%, Dharma Pongrekun Kun Wardana 5,1%, sisanya 15,9% menyatakan belum menentukan pilihan. Ini kalau kita perhatikan, selisihnya persis di angka 15% ini jauh kalau pilkadanya berlangsung sekitar seminggu lagi. Tetapi menjadi pendek atau tipis selisihnya jika pilkadanya masih jauh, atau paling tidak dikatakan relatif agak cukup lama, yaitu masih 2 bulan. Fluktuasi Jakarta masih mungkin. Karena itu saya mengatakan selisih ini tidak tinggi. Selisih ini hampir bisa dikatakan kompetitif. Tergantung trennya. Kalau tren Ridwan Kamil terus naik, tren Pramono Anung terus naik, sama dan lain, maka kemungkinan Ridwan Kamil dan Suswono akan memenangkan pilkada. Tinggal apakah bisa melampaui 50% plus 1. Tinggal itu saja. Tapi kalau trennya berbalik, misalnya Ridwan Kamil, Pramono Anung justru naik, kenaikannya misalnya 8% pada Pramono Anung, penurunan pada Ridwan Kamil 8%, maka mereka akan bertemu di angka yang sama dan berpotensi cross. Nah, yang harus disimak, yang harus dicermati adalah di bulan depan seperti apa. Tapi kalau kedua-duanya turun, misalnya justru yang calon dan independen yang naik, itu ya berarti kelihatan bahwa pilkada akan berlangsung 2 putaran. Pertanyaannya, untuk di Jakarta, apakah berpeluang 2 putaran atau 1 putaran? Tergantung. Kalau ada 2 hal,
pertumbuhan pada elektabilitas calon non-partai politik atau kerap dibilang perseorangan atau independen ini stuck di angka 5% atau tidak naik, artinya terakumulasi di dua pasangan, kemudian di antara dua pasangan ini memiliki selisih yang lumayan, maka itu diprediksi pilkada akan berlangsung dalam satu putaran. Karena pasti ada yang melampaui 50% kemungkinan. Apakah Ridwan Kamil yang sesuai trennya saat ini yang paling berpeluang, atau Pramono Anung yang juga berhasil mendongkrak, merangsek, menyalip misalnya. Tetapi kalau misalnya Dharma Pongrekun ini elektabilitasnya naik sampai 10% atau 2 digit, meskipun belum tentu masuk di putaran kedua, kemudian Ridwan Kamil dan Pramono Anung selisihnya semakin tidak terlalu jauh, maka putaran kedua semakin terbuka lebar. Jadi peluang masuk putaran kedua itu semakin besar. Kalau kita membaca data per hari ini, Pilkada Jakarta berpotensi satu putaran dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Tetapi karena masih 2 bulan, lagi-lagi saya katakan, apalagi angkanya belum mencapai angka 50% per satu, per hari ini peluang untuk menjadi satu putaran dan 2 putaran relatif masih agak berimbang, meskipun peluang satu putarannya agak lebih besar sedikit daripada 2 putaran. Tren per hari ini karena kita melihat angka pada calon independen tidak mengganggu stabilitas perolehan di perimbangan pertarungan di 2 tanda petik mantan tadi. Nah, itu saya kira variabel yang harus kita baca. Dan jangan lupa faktor yang mungkin menggerus, adakah yang turun dan naik, jangan lupa ada faktor undecided voters, yaitu para pemilih yang belum menentukan pilihan cukup tinggi, sekitar 16%. Kemana 16% ini? Misalnya ini berhasil diambil oleh Pramono Anung semua, maka dia akan berimbang. Jadi kita lihat, atau sebaliknya ini bisa diambil setengah saja oleh Ridwan Kamil, maka pilkada dalam satu putaran semakin berpeluang dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Itu